Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk aljabar. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengenal bentuk aljabar dan dapat menyajikan bentuk aljabar. Dengan sebab materinya yaitu mengenal bentuk aljabar. Jadi, kali ini kita akan membahas seperti apa bentuk-bentuk aljabar dan unsur-unsur yang terdapat di aljabar. Aljabar adalah suatu ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol dan bagaimana memanipulasi simbol tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh masalah berikut ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kemudian Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik, "Beli apa saja?" Kemudian Pak Erik menjawab, "Saya hanya membeli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyatakan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Sesuai percakapan tersebut, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Jadi, jika bentuk aljabarnya untuk Pak Thohir yaitu menjadi 2x plus 3. Sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik yaitu 5. Mengapa demikian? Jadi, untuk simbol X menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Dan simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan. Contohnya seperti ini. Bentuk aljabar 2x plus 3 dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Tetapi kita masih belum tahu kan berapa banyaknya buku yang ada di dalam kardus tersebut. Misalkan, jika X sama dengan 10, maka 2x plus 3 adalah, X sama dengan 10, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3, menjadi 20 ditambah 3 sama dengan 23. Ilustrasinya seperti ini. X sama dengan 10, berarti di dalam satu kardus terdapat 10 buku, yaitu 1, 2, 3, 4, sampai dengan 10. Kalau ada satu kardus lagi, berarti ditambah 10 buku lagi kan? Jadi, jumlahnya ada 20 buku untuk 2 kardus. Kemudian, ditambah 3 buku. Jadi, jumlah semuanya ada 23 buku. Jadi, untuk simbol X tersebut dapat mewakili sebarang bilangan. Contoh lainnya yaitu, jika X sama dengan 16, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 16 ditambah 3. Jadi, kita ganti nilai X-nya yaitu 16 menjadi 2 dikali 16 yaitu 32, kemudian ditambah 3 sama dengan 35. Dengan ilustrasinya yaitu satu kardus terdapat 16 buku, berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16 buku di dalam kardus. Nah, di sini ada 2x, berarti ada 2 kardus buku. Sehingga ditambah 1 kardus lagi, berarti ditambah 16 buku lagi. Jadi jumlahnya yaitu 32 buku. Kemudian ditambah 3 buku lagi, jadi jumlah semuanya sama dengan 35 buku. Nah, perlu adik-adik ingat bahwa nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Jadi,
Jika nilai X-nya sama dengan 10, dengan bentuk aljabar 2X ditambah 3, maka hasilnya adalah 23. Dan jika nilai X sama dengan 16, dengan bentuk aljabar 2X ditambah 3, maka hasilnya adalah 35. Sampai sini paham kan adik-adik? Nah, pada cerita sebelumnya, 2X ditambah 3 merupakan salah satu bentuk contoh aljabar, dan unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk aljabar itu ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi, seperti apa unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk aljabar? Sekarang, coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2X plus 3. Jadi, 2X merupakan suku, dan 3 juga merupakan suku. Jadi, yang memisahkan setiap suku yaitu operasi tambah, operasi kurang, ataupun selisih. Untuk nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku, yang pertama yaitu ada 2, X dan 2X. Itu disebut suku 1 atau monomial, karena hanya memiliki satu suku. Yang kedua ada 2X ditambah 4, disebut suku 2 atau binomial, karena memiliki dua suku, yaitu 2X dan 4. Dan yang ketiga ada 2X ditambah 3Y ditambah 7, disebut suku 3 atau trinomial, karena memiliki 3 suku, yaitu 2X, 3Y, dan 7. Nah, untuk bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku, itu dinamakan polinomial. Contohnya seperti 4X ditambah 5 ditambah 7X ditambah 2, yang merupakan terdiri dari 4 suku. Kemudian lanjut pada unsur-unsur dalam aljabar. Pada bentuk aljabar 2X ditambah 4, bilangan 2 disebut koefisien. Kemudian X disebut variabel dan 4 disebut konstanta. Koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Sedangkan variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, sampai dengan Z. Untuk contoh bentuk aljabar di atas, kita menggunakan variabel X. Lalu, konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau dapat berdiri sendiri. Agar adik-adik lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Untuk soal yang pertama, negatif 5X. Negatif 5X disebut suku 1 atau monomial. Dan untuk sukunya yaitu negatif 5X. Ingat ya adik-adik, kalau sukunya bernilai negatif, berarti negatifnya juga diikutsertakan ya. Kemudian, koefisien dari negatif 5X yaitu negatif 5. Dengan variabelnya adalah X. Dan untuk konstantanya tidak ada ya adik-adik. Jadi kita lanjut dengan soal nomor 2, yaitu 10Y dikurang 3. Bentuk aljabar 10Y dikurang 3 yaitu disebut suku 2 atau binomial, dengan suku-sukunya yaitu 10Y dan negatif 3. Kemudian koefisien dari 10Y yaitu 10 dengan variabelnya yaitu Y. Dan konstantanya adalah negatif 3. Lanjut ke contoh soal nomor 3, yaitu ada negatif X ditambah X kuadrat ditambah 4. Bentuk aljabar ini disebut suku 3 atau trinomial karena memiliki 3 suku, yaitu negatif X, X kuadrat, dan 4. Koefisien dari suku negatif X adalah negatif 1, dan koefisien dari suku X kuadrat adalah 1. Jadi, perlu adik-adik ketahui bahwa koefisien 1 atau negatif 1 sudah disepakati untuk tidak ditulis. Seperti contoh soal ini, kalau bentuknya negatif X, berarti koefisiennya adalah negatif 1, dan tidak perlu ditulis dengan negatif 1X. Dan kalau bentuknya adalah X, berarti koefisiennya adalah 1, dan tidak perlu ditulis dengan 1X. Kemudian untuk variabelnya itu ada X dan X kuadrat. Dan konstantanya yaitu adalah 4, karena 4 tidak memiliki variabel atau berdiri sendiri. Kemudian lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu 10X kuadrat
dikurang 2x ditambah y dikurang 1. Untuk bentuk aljabar tersebut, itu tersusun atas lebih dari 3 suku, dinamakan polinomial. Dengan suku-sukunya yaitu 10x kuadrat, negatif 2x, y, dan negatif 1. Kalau koefisiennya, yaitu kita lihat dari suku-suku yang terdapat variabelnya. Dan angka yang terdapat di depan variabel merupakan koefisien. Jadi koefisiennya adalah untuk 10x kuadrat yaitu 10, negatif 2x yaitu koefisiennya negatif 2, dan y koefisiennya adalah 1. Lalu variabelnya yaitu kita lihat dari huruf-hurufnya ya adik-adik, yaitu ada x kuadrat, x, dan y. Dan yang terakhir, konstantanya yaitu negatif 1. Nah, jadi di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan, 1 karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada contoh soal berikut ini. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi, kalau ada 2 bola, bentuk aljabarnya adalah 2. Dan kalau ada 1 kotak kardus, bentuk aljabarnya adalah X. Lalu, kalau ada 2 kotak kardus, maka bentuk aljabarnya adalah X ditambah X atau sama dengan 2X. Dan kalau ada 2 kotak kardus dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4. Dan kalau ada 2 kardus dan 1 tabung dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah Y ditambah 4. Kemudian, jika ada 2 kotak kardus, 3 tabung, dan 6 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y ditambah 6. Lalu, bagaimana dengan tabel contoh soal nomor 7? Coba adik-adik isi titik-titiknya ya. Pada tabel contoh soal nomor 7, terdapat 2 kotak kardus, 4 tabung, dan 8 bola. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4Y ditambah 8. Nah, sampai sini paham kan adik-adik? Sekian video pembelajaran tentang mengenal bentuk aljabar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.